Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Sasna Putri, NIM 242097, akan membacakan hasil UAS mata kuliah bimbingan ibadah. Soal yang pertama, anggota wudhu yang dibasuh dan disapu ketika ada air dan ketika sulit menemukan air. Jawabannya, anggota wudhu yang dibasuh dan disapu ketika saat ada air, yang pertama membasuh kedua telapak tangan, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, keempat menyapu kepala, kelima menyapu telinga luar dan dalam, keenam membasuh kaki. Selanjutnya, anggota wudhu yang dibasuh dan disapu ketika sulit menemukan air, yang pertama menyapu telapak tangan, kedua menyapu wajah, ketiga menyapu kedua tangan hingga siku. Soal yang kedua, tanggapan saudara terhadap laki-laki dewasa yang tidak peduli dengan panggilan sholat Jumat. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada unsur darurat, maka akan tertulis baginya sebagai orang yang munafik, tanpa dihapus dan tanpa dapat diganti. Sholat Jumat hukumnya menurut Imam Syafi'i adalah fardu, maka barang siapa yang meninggalkan perkara fardu karena meremehkan berarti sudah melakukan sebuah keburukan, kecuali apabila Allah SWT telah memaafkannya. Soal yang kedua yang B, kemukakanlah pendapat saudara terhadap orang yang berbicara ketika khatib berkhutbah. Pendapat saya mengenai orang yang berbicara pada saat khatib berkhutbah adalah bagaimana yang sesuai dengan hadis Nabi, bahwa barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Artinya, ibadah yang dilakukan sia-sia dan dia tidak mendapatkan keutamaan ibadah salat Jumat. Pertanyaan yang ketiga yang A, bagaimana pendapat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jenazah yang meninggal disebabkan terbakar? Apabila tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah yang meninggal akibat kebakaran, yang apabila tetap dimandikan akan mengakibatkan daging-daging jenazah tersebut akan lepas, maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan dan dapat diganti dengan tayamum, di mana tayamum adalah upaya untuk mensucikan yang tidak berhubungan dengan menghilangkan najis, sehingga wajib beralih kepada tayamum saat tidak memungkinkan menggunakan air. Pertanyaan yang ketiga yang B, jelaskan perbedaan penyelenggaraan jenazah wanita dewasa dengan jenazah orang yang meninggal disebabkan tenggelam. Penyelenggaraannya sama, karena jenazah tersebut memiliki hak, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Perbedaannya apabila anggota tubuh orang yang tenggelam tidak utuh, maka yang dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan hanya anggota tubuh yang ada. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Bagaimana menurut saudara mengenai sholat jamak dan qashar mengingat kondisi sekarang sudah banyak masjid atau musala di sepanjang jalan, ditambah lagi seseorang yang berpergian dengan memakai kendaraan pribadi? Menurut saya, jika berpergian menggunakan mobil pribadi, tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak di musala atau tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan sholat. Namun, jika menggunakan kendaraan umum, maka dianjurkan untuk menjamak sholat, karena tidak mungkin berhenti tiap waktu ketika sholat tiba. Selanjutnya, pertanyaan kelima, ibadah apa saja yang rutin saudara lakukan setelah saudara menjadi mahasiswa IAIN? Ibadah yang rutin saya lakukan adalah ibadah sholat fardu 5 waktu dan membaca Al-Quran sebelum sholat isya dan setelah sholat subuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.